Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu dan teman-teman semua, kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Jurnal Khusus. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Juliarti Sania sebagai moderator sekaligus pembaca pemateri pertama. Selanjutnya teman saya. Baiklah, konsep dasar jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang dirancang dan dibuat secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi berulang-ulang pada perusahaan. Manfaatnya adalah memudahkan perusahaan dalam mencatat transaksi yang sejenis dan mencari data transaksi yang sesuai jika diperlukan. Jurnal khusus dan contoh dalam perusahaan. Jurnal khusus pembelian. Jurnal khusus pembelian adalah jurnal khusus untuk mencatat semua jenis pembelian, baik barang maupun bukan barang secara kredit. Semua jenis pembelian yang dilakukan secara kredit dicatat dalam jurnal pembelian, termasuk peralatan kantor, jasa, barang yang diperoleh untuk dijual kembali. Ini berfungsi untuk menyederhanakan pencatatan dan memudahkan pembukuan transaksi bervolume tinggi ke dalam buku besar. Jurnal pembelian juga mencatat transaksi secara harian sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Jurnal khusus penjualan. Jurnal khusus penjualan adalah jurnal khusus yang digunakan untuk menyimpan transaksi penjualan terperinci. Tujuan utamanya adalah untuk meringkas informasi transaksi bervolume tinggi dari buku besar umum sehingga menyederhanakan buku besar. Informasi berikut biasanya disimpan dalam jurnal penjualan untuk setiap transaksi penjualan, yaitu tanggal transaksi, nomor rekening, nama pelanggan, nomor faktur, dan sebagainya. Pada dasarnya, jurnal penjualan hanya mencatat piutang. Ini berarti bahwa penjualan yang dilakukan secara tunai tidak dicatat dalam jurnal penjualan. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang. Jurnal ini akan mencatat secara terperinci contoh transaksi secara tunai perusahaan dagang. Transaksi yang termasuk ke dalam jurnal pengeluaran kas antara lain pembelian secara tunai, pelunasan utang, retur penjualan, pembayaran beban, dan pengambilan uang tunai untuk pribadi. Semua arus kas masuk dicatat dalam jurnal lain yang dikenal sebagai jurnal penerimaan kas. Contoh umum arus kas keluar dalam bisnis adalah seperti berikut. Pembayaran kas untuk pembelian tunai, pembayaran kas untuk pembelian kredit sebelumnya seperti pembayaran hutang atau kreditor, pembayaran kas untuk berbagai biaya seperti sewa, iklan, upah, dan gaji, dan lain-lain, pembayaran kas untuk pembelian aset berwujud atau tidak dan pengembalian kas untuk barang yang dikembalikan oleh pelanggan. Setiap perusahaan dapat merancang jurnal khusus sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Oleh karena itu, jurnal dalam suatu perusahaan akan berbeda dengan perusahaan yang lain. Selanjutnya, materi kedua yang akan dibacakan oleh Ica. Kepada Ica, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cemilani Putri dari kelompok 10 pemateri kedua. Saya akan membacakan tentang manfaat jurnal khusus. 1. Kemudahan pencatatan secara sistematis. Pengelompokan pencatatan transaksi dalam jurnal khusus membuat proses pembuatan laporan keuangan menjadi lebih sistematis. Kemudian ini juga membuat proses pencatatan dalam buku besar menjadi lebih efisien. 2. Mempercepat proses data transaksi. Dengan adanya pengelompokan data, maka pemrosesan laporan keuangan bisa lebih cepat terjadi. Sebagai contoh, jika ada 50 kali transaksi sejenis, pada jurnal umum akan tetap dicatat dan dikelompokkan sebanyak 50 kali. Sedangkan dalam jurnal khusus hanya perlu mengelompokkan data satu kali saja berdasarkan jenis akun. 3. Mempermudah proses pemostingan ke buku besar. Dengan adanya jurnal ini, pemostingan data ke buku besar dapat dilakukan secara berkala dengan lebih praktis dan mudah karena dalam jurnal khusus semua transaksi yang sejenis dibukukan dengan akun yang sama, sehingga pemostingan beberapa transaksi keuangan pun dapat dilakukan secara bersamaan berdasarkan jenis akunnya. 3. Memudahkan pemeriksaan secara berkala. Pemeriksaan kembali bisa terjadi secara berkala dalam sebuah perusahaan baik secara internal maupun eksternal oleh auditor publik. Dengan adanya jurnal khusus, transaksi keuangan sejenis yang telah banyak tercatat dalam perusahaan akan dibukukan secara ringkas dan praktis pada satu jurnal sehingga memberikan kemudahan bagi auditor internal maupun eksternal untuk melakukan pemeriksaan. 4.
mengurangi risiko pengubahan data. Pengertian jurnal khusus adalah membuat data harian seperti pembelian, penjualan, penerimaan, dan pengeluaran kas dicatat secara kronologis dan terperinci. Proses transaksi yang dicatat setiap hari serta lengkap akan mengurangi risiko pengubahan data dan penipuan oleh pihak tertentu di waktu yang akan datang. 5. Adanya spesialisasi pekerjaan. Pembagian jurnal khusus ke dalam 4 jenis transaksi membuat adanya spesialisasi dalam pencatatan sehingga hasil yang didapatkan lebih baik. 6. Mengontrol adanya fraud. Kemungkinan perubahan laporan palsu atau tindakan fraud lainnya dalam akun akan terpantau dan sulit untuk dilakukan karena transaksi jurnal dicatat secara kronologis dan pihak tertentu bertanggung jawab atas kebenarannya. 7. Peningkatan efisiensi. Dengan mengadopsi jurnal khusus, pekerjaan pencatatan transaksi bisnis dapat dikerjakan oleh beberapa karyawan yang sudah mahir dalam hal ini. 8. Meminimalisir kesalahan. Setiap jurnal khusus ditangani oleh orang tertentu yang sudah mahir dengan pekerjaan yang diberikan padanya. Dengan begitu akan banyak pemeriksaan dari banyak pihak dan ini berimbas pada pengurangan kesalahan dalam pencatatan pembukuan. 9. Memudahkan memasukkan rincian data. Dalam pencatatan jurnal transaksi khusus, satu baris yang dirancang untuk menyediakan semua informasi yang diperlukan. Misalnya pembelian barang dagangan dicatat pada satu baris, termasuk kredit ke akun pemasok dan nama pemasok, tanggal dan jumlah informasi yang diinginkan. 10. Kontrol internal yang lebih baik. Kontrol internal yang lebih baik akan berbentuk bila organisasi bisnis mengadopsi jurnal khusus. Hal ini dikarenakan jurnal-jurnal keuangan ini memungkinkan membagi pekerjaan ke beberapa karyawan. 11. Referensi masa depan. Transaksi yang sifatnya serupa dicatat dalam satu jurnal. Hal ini berguna sebagai referensi masa depan dan menjadikan pencatatan transaksi menjadi lebih mudah. Sekian dari saya. Terima kasih. Yang akan dilanjutkan oleh moderator Juliarti Sesania. Dipersilakan.